Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan renungan kita dengan tema besar Misteri Injil. Kita sudah bicara kemarin dan kita sudah bicara mengenai pemilihan karena ini penting sekali ya. Nah, mari saya mengulang dulu sedikit berbicara soal memilah-milah kebenaran, firman kebenaran dengan tepat. Istilah ortotomeo yang sudah kita bahas itu dari 2 Timotius 2:15. Oke. Di sini ada orang mencoba memilah kitab Perjanjian Baru tidak dengan prinsip trilogi. Dia memang tidak melihat prinsip trilogi ya. Kita tahu bahwa kitab-kitab dalam Perjanjian Baru itu terdiri dari kelompok pelayanan Petrus yang teruntuk bagi orang Yahudi, kedua kelompok pelayanan Paulus untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan tulisan-tulisan Rasul Yohanes dan timnya itu pelayanan kepada gereja-gereja, 7 gereja yang sudah jatuh di Asia Kecil ya. Nah, kita sudah katakan kemarin bahwa kelompok Petrus ya dengan timnya itu melayankan atau menawarkan perjanjian baru kepada Sanhedrin ya, pada bangsa Yahudi. 3 kali dia melayani itu tapi tidak diterima. Karenanya kelompok Petrus itu termasuk zaman hukum Taurat. Ya, kalau dia dilihat dari zaman hukum Taurat itu, maka kelompok Petrus itu termasuk dia dalam kelompok atau dispensasi hukum Taurat. Karena dia hanya bedanya, ada bedanya, hati-hati. Bedanya kelompok Petrus itu melayankan perjanjian baru kepada bangsa Yahudi. Karena perjanjian baru terutama untuk bangsa Yahudi, ya. Yeremia 31:31 itu. Jadi dispensasi atau kelompok atau zaman hukum Taurat itu berakhir ketika Stefanus terakhir yaitu ya. Stefanus berakhir sampaikan itu dan dia malah dirajam ya. Setelah itu selesai dan akhirnya bait suci hancur dan itu sudah dapat dikatakan selesailah itu ya pelayanan itu. Nah, kemudian Paulus itu masuk dispensasi yang baru. Dia menggunakan istilah misteri ya. Saya sudah sebut itu beberapa misteri, termasuk Rasul Yohanes juga ya. Itu masuk dispensasi misteri. Jadi pemilahannya itu adalah di antara Petrus dan Paulus itu. Jadi Petrus masuk ke dalam zaman hukum Taurat, tetapi Paulus dan Rasul Yohanes masuk ke dalam dispensasi misteri Injil itu ya. Ini Petrus bukan memberitakan Injil, bukan tidak memberitakan Injil, dia memberitakan kabar baik, tapi kabar baik kerajaan sorga. Nah, ini sekarang saya mau bicara tentang kerajaan sorga. Ada orang yang mencoba memilah kitab Perjanjian Baru ini berdasarkan perjanjian. Di mana perjanjian lama stop dan sambung perjanjian baru katanya. Nah, dia ambil, coba dulu saya baca dulu ya, Lukas 16 ayat 16 ini ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Artinya Yohanes Pembaptis itulah penutupnya yang menyampaikan perjanjian lama. Ya, baik itu nubuat, simbol, bayangan. Stop. Ini nabi terakhir inilah dalam perjanjian lama itu. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang perjanjian baru mulainya di mana? Apakah langsung mulai dari dari Yohanes Pembaptis ini? Kan enggak. Karena perjanjian baru itu disahkan oleh darah Yesus itu pun malam terakhir itu bukan itu mulainya. Malam terakhir itu Yesus itu masih simbol saja, mengadakan acara pemecahan roti lah seperti begitu ya. Baru ada yang bilang nanti kalau gitu disalib, di kayu salib itulah mulai perjanjian baru. Nah, kalau begitu ini ajaran Yesus yang sebelum dia disalib itu apa untuk siapa? Nah, banyak orang bilang, enggak, itu untuk orang Yahudi katanya. Wah, saudaraku, kalau itu malah jadi bahaya. Karena begini, makanya ini dibaca dulu terus ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Sejak waktu itu, sejak zaman Rasul Yohanes itu, langsung kerajaan sorga yang diberitakan. Dan Yesus itu sendiri adalah realita dari kerajaan sorga di bumi. Yesus itulah, pribadi Yesus itulah kerajaan sorga di bumi. Yang pertama itu manifestasinya. Dialah bait suci itu, dialah kerajaan sorga di bumi itu. Ya. Jadi kerajaan sorga sudah datang di dalam pribadi Yesus itu. Ya, sudah mulai. Tapi Yohanes Pembaptis tidak masuk ke dalamnya. Yohanes Pembaptis masuk ke dalam zaman hukum Taurat dan para nabi. Jadi kalau kita harus melihat jangan dalam perjanjiannya, tapi kingdom.
kerajaan sorga sudah mulai dalam pribadi Yesus sudah datang, dan terus dia datang dan akhirnya nanti datang pada puncaknya ke bumi ini, ya. Nah, itu nanti kita bicarakan lah misterinya. Yang jelas kalau kita memilah kitab-kitab perjanjian baru ini, tidak bisa kita memilah atas dasar perjanjian, karena jadi kacau. Kalau perjanjian lama berarti stop ya sampai Yohanes Baptis. Nah, sekarang perjanjian baru stop, mulainya di mana? Dari salib katanya ke sana. Nah, sekarang yang di tengah ini siapa nih? Ini zaman apa nih? Jadi firman-firman Tuhan yang di sini dari khotbah di bukit ya, perumpamaan tentang kerajaan sorga, itu semuanya buat siapa kalau begitu? Kalau nanti dibilang, oh umat perjanjian baru nanti setelah Yesus mati itu, baru itu firmannya untuk umat perjanjian baru. Yang ini untuk orang Yahudi, wah ini kacau. Ya. Karena khotbah di bukit itu untuk murid-murid Yesus. Begitu Yesus melihat orang banyak, dia nggak langsung khotbah. Dia naik ke atas bukit dulu. Baru saudara lihat nanti murid-muridnya datang. Baca Matius 5 tuh. Murid-muridnya datang, baru Yesus khotbah. Jadi Yesus khotbah di bukit itu kepada murid-muridnya. Jadi itu adalah hukum kerajaan sorga itu. Udah dimulai dari pribadi Yesus itu tampil dan pengajarannya terus itu. Ya kalau mau bicara dari sudut kerajaan sorga ya. Kalau mau bicara dari sudut kerajaan sorga, maka kerajaan sorga udah dimulai ketika Yohanes Pembaptis. Itu yang terakhir dia. Setelah itu Yesus masuk, barulah dia bicara kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu sudah datang, sedang datang, dan akan datang dalam kepenuhannya nanti. Ya. Dari sudut kerajaan sorga, begitu caranya memilahnya, putus di Yohanes Pembaptis. Tapi kalau dari sudut perjanjian, itu keliru nanti. Kalau orang memilah mana perjanjian lama, stopnya, mana perjanjian baru, mulainya, itu jadi kacau. Ya. Kita harus memilah berdasarkan prinsip trilogi yang saya bilang tadi. Bahwa kelompok Petrus itu masuk dalam zaman hukum Taurat karena Petrus dan timnya tetap melayani bangsa Yahudi, hanya pelayanannya menawarkan perjanjian baru, bukan lagi perjanjian lama gitu ya. Oke lah. Sekarang kita masuk satu misteri dulu ya. Dari kemarin kita sudah bicara misteri yang apa? Misteri Babel itu ya, yang Yohanes. Sekarang kita satu lagi bicara misteri Elohim ya. Mari saya baca dulu yang berakhirnya misteri Elohim ya. Ambilnya pakai apa ya? Pakai versi apa ya? Atau versi ini aja lah, LAI dulu ya. Kita lihat ya. Ini ada beberapa kesalahan juga. Mari saya baca dulu Wahyu pasal 10 ayat yang ke-7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Ini pakai LAI ya. Seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi genap keputusan misteri Elohim. Ya, genap itu. Ada misteri Elohim yang keputusannya apa? Genap di sangkakala ke-7 kalau ditiup. Nah, nanti pasal 11-nya baru ditiup. Lalu ayat 15, lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya. Baru terdengar suara nyaring dalam surga, katanya, pemerintahan ini dia nih misterinya nih. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, diambil alih ya, pegang oleh Tuhan kita, dan dia ini harusnya huruf kecil. Karena dia ini adalah gereja yang pemenang nih, dia yang diurapinya. Jadi pemerintah atas dunia diambil alih, dipegang oleh Yesus, dan dia atau gereja yang diurapinya para pemenang ini. Dan Yesus dan gereja pemenang itu akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Inilah dia misteri Elohim. Inilah keputusan misteri Elohim itu. Yaitu ketika pemerintahan kekuatan atau otoritas dunia ini, baik otoritas itu tadinya di tangan penguasa kegelapan ya, roh jahat, kerajaan gelap itu, maupun kerajaan-kerajaan manusia itu ya, pemerintahan manusia itu, ya negara-negara apa semuanya itu. Demikian juga kekuatan-kekuatan keagamaan, ya itu pun juga kan kerajaan-kerajaan manusia. Babel juga termasuk situ, ya. Dunia kekristenan juga diambil alih semua tuh otoritasnya tuh, ya. Dan diserahkan kepada Tuhan Yesus serta gereja pemenang, dia yang diurapinya. Ini misteri Bapak Saudara. Dan akibatnya kita akan memerintah, ya, selama-lamanya dikatakan di sini. Nah, mari saya baca dulu ayat yang di sini. Yang dari ILT ya, untuk meneguhkan hal ini sebentar ya. Wahyu pasal 5 ayat 10. Dan engkau telah menjadikan kami, ini dia kami itu adalah 24 tua-tua dan 4 makhluk itu ya, raja-raja dan imam-imam itu. Dan engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami, dan perhatikan ini, kami akan memerintah di atas bumi.
Jadi gereja pemenang yang ada raja-raja dan imam-imam menurut aturan Melkisedek itu yang akan memerintah di atas bumi pada saat misteri Elohim itu di keputusannya tuh berakhir, dinyatakan, yaitu ketika sangkakala ketujuh ditiup. Ya, itu pada waktu kedatangan Tuhan maksudnya, ya. Biasa orang Kristen bilang kedatangan Tuhan kedua kali, ya. Disitulah segala otoritas, baik otoritas setan, ya, otoritas kerajaan kegelapan, otoritas manusia, kerajaan-kerajaan manusia, pemerintahan manusia, maupun kerajaan-kerajaan keagamaan termasuk dunia kekristenan itu semuanya diambil alih. Serahkan kepada Tuhan Yesus dan gereja pemenang, ya. Maka Tuhan Yesus bersama dengan gereja pemenang akan memerintah di bumi ini berjaman-jaman sampai bumi ini bergerak menuju bumi yang baru, langit yang baru. Itulah dia keputusan, misteri keputusan Elohim itu yang berakhir, selesai itu. Setelah itu, ya. Jadi sekarang ini kan kayak nggak jelas, ya. Dunia ini bagaimana ini akan menjadi apa ini, ya. Bergerak kemana ini, ya, dan sebagainya. Tapi di situ nanti ketika sangkakala ketujuh ditiup, disitulah gereja pemenang umat kerajaan akan ditampilkan dengan tubuh kemuliaan untuk melayani di bumi. Terus berjaman-jaman bersama dengan Tuhan Yesus sebagai raja-raja dan imam-imam, ya. Sampai nanti langit dan bumi baru, tidak semua manusia telah diselamatkan, tidak ada lagi maut, pasal upah dosa itu, ya. Wahyu pasal 21 ayat 4, enggak ada lagi itu maut. Demikian juga Bapa menjadi semua dalam semua. Inilah dia misteri, ya. Kalau misteri itu artinya kalau belum orang dikasih tahu, dia nggak akan tahu. Dia pikir kali neraka kekal selama-lamanya. Sebagian orang diangkut di sorga nun jauh di sana gitu, ya. Dan kekristenan kan begitu kan. Kalau orang percaya Yesus masuk sorga, sorganya yang di sana tuh, yang jalannya dari emas, nyanyi-nyanyi di sana kita selama-lamanya. Setelah itu yang nggak percaya Yesus masuk neraka selama-lamanya tuh, dibakar-bakar, menggeliat-geliat dan sebagainya. Itu karena dia belum tahu, belum dibukakan misteri keputusan Elohim itu, ya. Dia belum lihat itu, makanya dia ngomongnya kayak begitu. Tapi kalau semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk dibukakan, ya, oleh Bapa di sorga, sehingga kita memahami misteri daripada Elohim itu, keputusannya nanti dia berakhir itu, ya, pada sangkakala ke-7. Haleluya, amin.